Metode penelitian hukum. Topik ke-56 dari 70 topik. Realisme hukum, bagian kedua. Teori Alf Ross. Sebagai eksponen realisme hukum mazhab Skandinavia, Ross menempatkan hukum dalam kerangka fisiopsikis. Menurut Ross, semua gejala yang muncul dalam pengalaman tentang hukum harus diselidiki sebagai gejala psikofisis. Bagi Ross dan eksponen mazhab Skandinavia lainnya, seperti Axel Hagerstrom, A.V. Lundstedt, K. Oliver Verona, ilmu hukum harus bertitik tolak dari kenyataan-kenyataan itu, ditemukan dalam perasaan-perasaan psikologis. Perasaan-perasaan itu tampak pada rasa wajib, rasa kuasa, ataupun rasa takut akan reaksi lingkungan. Dalam kerangka pemikiran psikologi itulah, Ross menjelaskan ihwal timbulnya hukum sebagai aturan masyarakat yang bersifat mewajibkan. Menurutnya, suatu aturan hukum dirasa mewajibkan karena ada hubungan antara perbuatan yuridis dan sanksinya. Bila saya berbuat sesuai aturan, maka bebas dari sanksi. Sebaliknya, jika berbuat tidak sesuai, maka pasti menerima sanksi. Pengalaman inilah yang membuat orang memandang hukum sebagai wajib. Berlakunya hukum tidak lain dari itu, yakni suatu relasi timbal balik antara sanksi dengan rasa wajib atau rasa takut. Maka keharusan yuridis seluruhnya bersangkut paut dengan realitas sosial. Kiranya jelas, lewat teori tentang rasa wajib ini, Ross secara langsung maupun tidak, sudah menggugat Kelsen. Seperti diketahui, bagi Kelsen yang neo-Kantian, keharusan yuridis adalah suatu kategori yang sama sekali lepas dari realitas sosial. Dunia solen, atau seharusnya, terpisah dari dunia sein, atau realitas. Karena pemisahan ini, Kelsen mau tidak mau harus mencari suatu norma dasar, Grundnorm, untuk mendasari sifat wajib sebuah norma hukum. Ross menolak keterpilahan seperti itu. Ross menolak teori Kelsen tentang keterpilahan norma hukum dari realitas sosial. Sifat wajib dari hukum, sebagai dasar keberlakuannya, bukan bertakhta di dunia sana, di alam entah berantah Grundnorm. Yang benar adalah ia berada dalam kancah realitas sosial, yakni pengalaman akan rasa wajib. Menurut Ross, timbulnya hukum sebagai aturan yang bersifat wajib, dapat diterangkan menurut 4 tahap. 1. Tahap pertama ialah adanya paksaan aktual. Situasi masyarakat diatur melalui paksaan. Masyarakat semacam ini disebut oleh Ross sebagai suatu sistem aktual paksaan, atau an actual system of compulsion. 2. Tahap yang kedua dimulai, bila orang-orang mulai takut akan paksaan. Karena rasa takut ini, anggota-anggota komunitas mengembangkan suatu cara berlaku yang sesuai dengan tuntutan yang diwajibkan kepadanya. 3. Tahap yang ketiga adalah situasi di mana orang-orang sudah mulai menjadi biasa dengan cara hidup yang sedemikian, dan lama-kelamaan mulai memandang cara hidup itu sebagai sesuatu yang seharusnya. Maka karena terpengaruh oleh kekuasaan sugestif sosial dan kebiasaan, orang sudah mulai berbicara tentang sesuatu yang berlaku dan mewajibkan dalam arti yuridis, atau disinterested behavior attitude. 4. Tahap yang terakhir adalah situasi hidup bersama di mana norma-norma kelakuan ditentukan oleh instansi-instansi yang berwibawa, atau the authoritative establishment of norms. Orang akhirnya terbiasa merasa wajib untuk menaati apa yang diputuskan oleh pihak yang berwibawa atau berwenang. Jadi, keharusan yuridis memang unsur realitas sosial dalam mana kita hidup. Keharusan yuridis sebagai realitas sosial, menyatakan diri sebagai suatu totalitas organis dalam mana perbuatan sosial dan psikofisis saling berjalin. Ross juga mengkonstatasi bahwa metode akal budi praktis seperti dianut dalam pendidikan hukum konvensional yang mengandaikan doktrin legalistik, tidak kompatibel untuk menjelaskan sifat wajib dari hukum. Dikatakan Ross, ilmu akal praktis tersebut sebenarnya bukan ilmu dalam arti yang sebenarnya. Bagi suatu ilmu yang sungguh-sungguh, selalu ada lapangan penyelidikan, sehingga terdapat juga kenyataan-kenyataan yang dicari kebenarannya. Tetapi untuk ilmu-ilmu akal praktis seperti reks dogmatik, tidak terdapat bahan penyelidikan, sebab norma-norma hukum ditentukan oleh para ilmuwan sendiri. Tidak dapat dipastikan dari mana kebenarannya. Ilmuwan-ilmuwan yang telah menyusun suatu sistem ilmiah berdasarkan akal praktis, hanya sampai pada bayang-bayang spekulasi saja. Jika gugatan Ross terhadap ilmu hukum tertuju pada ketiadaan lapangan penyelidikan, maka Julius Stone menggugat soal ketiadaan metode ilmiah dalam ilmu hukum. Menurut Stone, ilmu hukum tidak mempunyai metode penyelidikan sendiri. Oleh karena itu, hukum yang berlaku,
yang terdiri dari perintah-perintah, ideal-ideal dan teknik-teknik tertentu, harus dipelajari dalam terang pengetahuan yang berasal dari ilmu-ilmu lain, yakni dari logika, ilmu sejarah, psikologi, sosiologi, dan sebagainya. Dalam ilmu-ilmu ini diselidiki semua hal yang ada hubungan dengan hukum. Basis studi logis, historis, psikologis, dan sosiologis tentang hukum, misalnya diambil alih oleh para sarjana hukum untuk mengolahnya sesuai dengan tujuan mereka. Tujuan itu bersifat praktis semata-mata. Jadi dapat dirangkum, ada dua cabang realisme hukum, yakni realisme hukum Amerika dan realisme hukum Skandinavia. Realisme hukum Amerika menempatkan empirisme dalam sentuhan pragmatisme, sikap hidup yang menekankan aspek manfaat dan kegunaan berdasarkan pengalaman. Kehidupan nyata sehari-hari adalah dunia pengalaman. Dunia pengalaman tidak bisa dipotret lewat skema ideal-ideal yang spekulatif. Ia hanya bisa ditangkap keutuhannya lewat pengalaman. Itulah sikap yang realistis untuk memahami realitas. Realisme hukum Skandinavia berbeda lagi. Aliran ini menempatkan empirisme dalam sentuhan psikologi. Aliran yang berkembang di Uppsala, Swedia, awal abad ke-20 ini, mencari kebenaran suatu pengertian dalam situasi tertentu dengan menggunakan psikologi. Tidak seperti realisme hukum Amerika, yang memberi perhatian pada praktik hukum dari para pelaksana hukum, realisme hukum Skandinavia justru menaruh perhatian pada perilaku manusia ketika berada dalam kontrol hukum. Dengan memanfaatkan psikologi para eksponen, aliran ini mengkaji perilaku manusia terhadap hukum untuk menemukan arti hukum yang sebenarnya. Menurut Oliver Holmes, aturan-aturan hukum hanya menjadi salah satu faktor yang patut dipertimbangkan dalam keputusan yang berbobot. Faktor moral, soal kemanfaatan, dan keutamaan kepentingan sosial, misalnya menjadi faktor yang tidak kalah penting dalam mengambil keputusan yang berisi. Jadi bukan sebuah pantangan, jika demi putusan yang fungsional dan kontekstual, aturan resmi terpaksa disingkirkan, lebih-lebih jika menggunakan aturan itu justru berakibat buruk. Dengan kapasitas seperti ini, para hakim memiliki kompetensi merubah undang-undang bila hal itu perlu. Menurut Jerome Frank, kebenaran tidak bisa disamakan dengan suatu aturan hukum. Hakim dapat mengambil keputusan lain di luar skenario aturan, yang dari sisi keutamaan, jauh lebih terpuji dari yang ada dalam aturan. Memang kaidah-kaidah hukum yang berlaku mempengaruhi putusan seorang hakim. Tapi itu hanya salah satu unsur pertimbangan saja. Di samping itu, prasangka politik, ekonomi dan moral ikut pula menentukan putusan para hakim. Bahkan pula simpati dan antipati pribadi berperan dalam putusan tersebut. Menurut Benjamin Cardozo, memperingatkan bahaya subjektivisme dalam teori Frank. Benar bahwa ada ruang kebenaran bagi hakim dalam mengambil keputusan. Benar pula bahwa faktor sosial ekonomi serta aspek-aspek psikologis turut berpengaruh dalam putusan hakim. Tapi semua itu tidak boleh membuat seorang hakim lupa pada aspek normatif dari hukum, yakni melayani kepentingan umum akan keadilan. Kewibawaan seorang hakim justru terletak pada kesetiaannya menjunjung tujuan hukum itu. Oleh karena itu, putusan hakim tidak boleh berkembang secara bebas tanpa batas. Kegiatan para hakim tetap terikat pada kepentingan umum sebagai inti keadilan. Alf Ross menempatkan hukum dalam kerangka fisiopsikis. Semua gejala yang muncul dalam pengalaman tentang hukum harus diselidiki sebagai gejala psikofisis. Ilmu hukum harus bertitik tolak dari kenyataan-kenyataan itu, ditemukan dalam perasaan-perasaan psikologis. Perasaan-perasaan itu tampak pada rasa wajib, rasa kuasa ataupun rasa takut akan reaksi lingkungan. Dalam kerangka pemikiran psikologi itulah, ihwal timbulnya hukum sebagai aturan masyarakat yang bersifat mewajibkan. Menurutnya, suatu aturan hukum dirasa mewajibkan karena ada hubungan antara perbuatan yuridis dan sanksinya. Bila saya berbuat sesuai aturan, maka bebas dari sanksi. Sebaliknya, jika berbuat tidak sesuai, maka pasti menerima sanksi. Pengalaman inilah yang membuat orang memandang hukum sebagai wajib. Berlakunya hukum tidak lain dari itu, yakni suatu relasi timbal balik antara sanksi dengan rasa wajib atau rasa takut. Maka keharusan yuridis seluruhnya bersangkut paut dengan realitas sosial. Itulah materi topik ke-56 metode penelitian hukum. Channel ini membantu pemahaman masyarakat umum dan para mahasiswa di Indonesia. Ratusan video tutorial ilmu hukum, ilmu pemerintahan, ilmu komunikasi, ilmu manajemen,
ilmu administrasi dan lainnya disajikan di channel ini. Video tutorial dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan. Jangan khawatir jika tidak langsung paham. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video tutorial berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan link video ini agar teman-teman juga mendapatkan manfaat channel ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.